Gereja Katolik, termasuk pendirian seminari-seminari untuk meningkatkan mutu pendidikan para imam. Carolus lahir pada tanggal 2 Oktober 1538 dalam sebuah kastil megah di Arona Novara, Italia. Ayahnya adalah Gilberto Borromeo, Count of Arona, dan ibunya bernama Margherita de Medici. Sama seperti para pemuda ningrat Italia lainnya, ia hidup berkecukupan, tetapi tidak pernah, seperti kebanyakan dari mereka, tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengundang dosa, seperti pesta pora yang sering dilangsungkan di kastil para bangsawan pada masa itu. Sejak kecil, Carolus sudah bercita-cita untuk menjadi seorang biarawan. Karena itu, pada usia yang sangat muda, ia sudah masuk seminari. Di sekolah awalnya, Carolus terkesan sebagai murid yang lamban karena ia tidak dapat berbicara dengan lancar. Tetapi ketekunannya membuat ia memperoleh kemajuan yang menggembirakan. Masa itu adalah masa yang amat kelam dalam sejarah gereja. Hidup keagamaan umat sangat memprihatinkan. Banyak anak tidak mengenal Tuhan, bahkan mulai berdoa dengan membuat tanda salib saja tidak bisa. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat. Bahkan ada gereja yang diubah menjadi toko atau bangsal pesta. Kehidupan iman umat Kristiani sangat merosot. Berbagai perpecahan dalam tubuh gereja semakin kuat. Gereja dihadapkan pada reformasi Protestan. Gelombang protes terhadap kebijakan-kebijakan gereja berkecamuk deras. Carolus muda yang saat itu usianya baru 22 tahun dipanggil pamannya, Paus Pius keempat ke Roma, dan diminta untuk melaksanakan banyak tugas penting. Pada tanggal 31 Januari 1560, Carolus diangkat menjadi kardinal dan pada 7 Februari tahun yang sama, ia ditunjuk menjadi administrator keuskupan Milan. Ia baru ditabiskan menjadi diakon pada 21 Desember 1560 dan ditabiskan imam 4 September 1563 dan ditabiskan menjadi uskup pada 7 Desember 1563. Ketika suatu wabah ganas menyerang dan mengakibatkan banyak kematian di Milan, Kardinal Borromeus tidak memikirkan hal lain kecuali merawat umatnya. Ia berdoa dan bermati raga dengan keras. Ia membentuk kelompok-kelompok umat yang membantunya membagikan makanan bagi mereka yang kelaparan. Ia bahkan mendirikan altar di jalan-jalan agar orang-orang yang sakit dan sekarat itu dapat ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi lewat cendekia. Orang suci ini tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong rakyat sederhana. Suatu ketika ia menghabiskan waktu untuk menemani seorang bocah pengembala hingga bocah tersebut dapat berdoa Bapa kami dan Salam Maria. Menjelang ajal, pada usia 46 tahun, Santo Carolus dengan tenang dan damai berkata, "Lihat, aku datang." Dan ia pun wafat pada tanggal 3 November 1584 dan dinyatakan kudus oleh Paus Paulus V pada tahun 1610. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Kita akan memulai ibadat pagi hari ini, Jumat 4 November 2022. Peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Kita akan memakai ofisi pekan ketiga yang digunakan buku Breville halaman 908, 910, dan 685. Kita akan mulai ibadat pagi ini dengan doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah menyembah Kristus Raja para Gembala umat. Marilah menyembah Kristus Raja para Gembala umat. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah menyembah Kristus Raja para Gembala umat. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya. Daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menyembah Kristus Raja para Gembala umat. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita umat-Nya. Dialah Gembala kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Kristus Raja para Gembala umat. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku. Walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Kristus Raja para Gembala umat. 40 tahun aku muakakan mereka itu, maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Kristus Raja para Gembala umat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Kristus Raja para Gembala umat. Pemimpin mulia, Bapa bijaksana, yang hari ini
hati, kini berjaya penuh sukacita di surga Bapa. Diberi beban memegang pimpinan selaku guru imam umat baru dengan teladan memberi bimbingan di keuskupan. Sehingga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga, menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Mahamurah bersama Putra penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja. Selama-lamanya. Amin. Terhadap Engkau aku berdosa, ya Tuhan, kasihanilah aku. Mirebo miredo, rela dodo sila. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah kesalahanku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan cucilah aku dari dosaku. Ku sadari pelanggaranku, dosaku selalu membayang di hadapan mataku. Terhadap Engkau-Nya aku berdosa, yang jahat di hadapan-Mu kulakukan. Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah keputusan-Mu. Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan, dan dalam dosa aku dikandung ibu. Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati. Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku. Bersihkanlah aku agar aku jadi murni. Basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju. Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku. Semoga hati yang Kau remukan bersorak gembira. Berikanlah
dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah. Baharuilah semangat tabah dalam batinku. Janganlah kau buang aku dari hadapanmu. Janganlah kau ambil rohmu yang kudus daripadaku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanmu, dan berilah aku semangat yang rela. Maka aku akan mengajarkan sikap hatimu kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku. Maka aku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan. Kurban bakar yang ku persembahkan tidak kau sukai. Persembahan kepada Allah ialah jiwa yang menyesal. Hati remuk redam takkan kau tolak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terhadap Engkau aku berdosa, ya Tuhan, kasihanilah aku. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa. Sama kami doni, mataku bercucuran air mata. Siang malam tiada hentinya. Sebab malapetaka besar menimpa rakyatku, suatu malapetaka yang amat besar. Bila aku keluar ke padang, kulihat orang yang ditembusi pedang. Bila aku masuk kota, kulihat orang yang merana kelaparan. Bahkan nabi dan imam pun berkeliaran tanpa tujuan. Sungguh kau Yehuda kau tolak sama sekali, merasa muaka engkau terhadap Sion. Mengapa kami kau pukul tanpa harapan akan sembuh? Kami berharap akan selamat, tetapi tidak ada kabar baik. Kami berharap akan sembuh, tetapi hanya ada kegelisahan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa, dan bahwa leluhur kami berbuat jahat. Sungguh kami telah berdosa terhadap-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, janganlah menolak kami. Janganlah membiarkan tata-Mu yang mulia dihinakan.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa. Tuhan itu Allah, kita umatnya, domba penggembalaannya. Remi redosire. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berbaktilah kepadanya dengan gembira. Marilah pada Tuhan dengan sukaria. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dialah pencipta dan kita miliknya. Kita umatnya, domba penggembalaannya. Masukilah berbagai dengan lagu syukur. Perataranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Cinta kasihnya tetap selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan itu Allah, kita umatnya, domba penggembalaannya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh bermacam-macam ajaran asing. Tuhan memberikan gembala kepada umatnya. Tuhan memberikan gembala kepada umatnya. Siang malam mereka mewartakan nama Tuhan Kepada umatnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan memberikan gembala kepada umatnya. Bukan kamu sendiri yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang berbicara dalam dirimu. Salado redo silado, do lado sila. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatnya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah
dijanjikannya dari sedia kala dengan perantaraan para nabinya yang kudus. Untuk menyelamatkan Kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Dia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, Agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya, Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bukan kamu sendiri yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang berbicara dalam dirimu. Kristus Gembala yang baik telah menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Marilah kita memuji Dia dan berdoa. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Kristus, Engkau menunjukkan belas kasihan dan cinta-Mu melalui gembala-gembala umat-Mu. Janganlah berhenti berbelas kasih terhadap kami melalui usaha mereka. Kristus, Engkau melanjutkan tugas pengembalaan umat dalam diri wakil-wakil-Mu. Semoga Engkau sendiri memimpin kami dengan perantaraan mereka. Kristus, Engkau merawat jiwa raga kami dengan perantaraan para kudus yang memimpin umat-Mu. Semoga Engkau selalu menghidupkan dan menguduskan kami. Kristus, Engkau mendidik kawanan-Mu dengan kebijaksanaan dan cinta kasih para kudus-Mu. Teguhkanlah kami selalu dalam kesucian berkat usaha para gembala kami. Intensi doa hari ini. Hari ini kita berdoa untuk saudara kami yang terkasih, Ibu Ratna Wibowo yang berulang tahun. Mohon berkat kesehatan, rahmat, dan anugerah untuk Ibu Ratna. Marilah kita mohon. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Kita berdoa bagi persiapan penyelenggaraan retret nasional Persaudaraan Dominikan Awam Indonesia yang akan diadakan hari ini sampai dengan Minggu 6 November di Leduk, Surabaya. Semoga Roh Kudus membimbing semua yang terlibat
agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, sehingga mampu memberikan pembaruan semangat bagi kita semua. Marilah kita mohon. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, khususnya bagi Romo Joko Sistianto PR, Ibu Maria Assunta Sriwidasi, Ibu Janti, Bapak Johan Budiman, Ibu Maria Fatimah Karyadi, Bapak Timotius Santoso, Ibu Restituta Eni, Ibu Kristina Rismina, Ibu Teresia Sujiharni, Kolonel CB Mujianto, Ibu Dini Ope, Ibu Ignasia Kuatanti, Bapak Julius Agus Purwianto, Bapak Blasius Halomuan Aritona, Mercy Ari, Ibu Mariati Ganda Sasmita, Ibu Paulina Purwaningsih Ope, Ibu Elizabeth Mami Supani, Ibu Tuti Haryani, Bapak Joko Edi, dan Bro Rido Soni. Kiranya Bapa memberikan mereka rahmat kesembuhan, kesabaran, semangat, dan ketabahan hati dalam menjalani proses kesembuhan. Marilah kita mohon. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Kita berdoa bagi kedamaian kekal jiwa-jiwa anggota Dominikan yang telah dipanggil Tuhan, serta semua jiwa yang masih berada di api penyucian. Marilah kita mohon. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka-duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, secara khusus kami berdoa bagi wujud Bapa Suci dan para Rasul Doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud Gereja Universal, kita berdoa untuk anak-anak yang menderita, terutama tunawisma, yatim piatu, dan korban perang. Semoga mereka mendapat jaminan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan merasakan kehangatan kekeluargaan. Marilah kita mohon. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, kita berdoa untuk mereka yang meninggal karena COVID-19. Semoga Tuhan menganugerahkan belas kasih-Nya pada mereka dan arwah mereka beristirahat dalam ketenteraman kekal. Marilah kita mohon. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan yang memperbarui segalanya, kuatkanlah kiranya dalam umat-Mu semangat yang memenuhi uskup-Mu, Santo Carolus Borromeus. Semoga gereja-Mu selalu diperbarui dan semakin menyerupai Kristus, sehingga sanggup menunjukkan wajah Kristus kepada dunia. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Berkat Dominika. Semoga Allah Bapa memberkati kita,
Semoga Allah Putra menyembuhkan kita. Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita, dan akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita ke kerajaan-Nya. Amin. Yang berbelas kasih, Engkau melahirkan penyelamat, pelindung kami mohon restu, agar selamat senantiasa. Berkat doamu di hadapan Yesus, Putra-Mu yang tercinta. Kuatkanlah kami,